Mari kawan kita lihat dulu posisi kandangnya ya, hewan-hewannya. Monggo Pak katuran. Monggo, monggo. Ini hewan-hewannya kawan, hewan-hewan penggemukan yang istimewa. Hewan-hewan besar ini ya. Kita lihat kawan dengan pola pakannya. Hewannya sangat besar-besar kawan. Ini pejantan. Ini pejantannya Pak ya? Iya, jantan itu Mas. Kalau boleh tahu ini jenis apa Pak yang warna hitam ini? Jenis Texel. Wow, Texel ini kawan. Ini pejantannya miliknya Bapak Slamet. Infonya jenis Texel ya. Texel entah ini F berapa saya kurang begitu tahu juga. Tentunya hewannya memang pejantan besar. Mungkin dari teman-teman nanti mengamati ini hewan jenis apa, bisa menilainya sendiri-sendiri. Tadi saya lihat kok banyak hewan-hewannya pejantannya besar Pak. Apa memang membuat pejantan yang banyak toh? Ada, memang karena betinanya kurang lebih ada 60 ekor. Kita membutuhkan pejantan 2 ekor. Oh iya, pejantan 2 ekor Pak ya. Kita lihat lagi kawan, untuk ini pejantan yang satunya tadi mana Pak pejantannya? Satunya ada di belakang. Oh di belakang, ada di belakang sana kawan. Ini kandangnya ada 4 titik, 5 titik ini ya? 4. Oh 4 titik, ada 4 titik kandang. Nah ini yang sedang hamil. Ini yang sedang hamil, induk-indukannya kawan. Bunting. Oh iya bunting. Kok bilang hamil? Sorry. Ini ibunya yang merawat. Nah, Iya Pak, ini benar ibunya Pak ya? bener, ini istri saya yang merawat domba-domba di rumah. Oh ya. Kesehariannya ini yang merawat Bapak sama Ibu ini? Yang merawat istri saya sama mertua saya. Lah Bapak sendiri? Ya saya sekedar ini karena hobi sekedar bantu. Oh gitu ya, malah ini ibunya yang merawat ya? Karena saya sendiri bekerjanya di Bali. Istimewa kawan, 130 ekor yang merawat ibu-ibu sama mertua. Mertua Bapak apa Ibu Pak? Mertua dari istri saya. Oh juga, ya. Lihat kawan, seorang ibu-ibu saja bisa merawat 130 ekor. Tapi mengenai hasilnya, sudah pernah kelihatan hasilnya apa belum Pak ini Pak? Nah, sementara masih anak-anaknya ada. Kalau dari anak-anaknya ada, tapi belum jual. Oh gitu. Berarti kalau dari peranaan sudah banyak peranaannya. Sudah beranak-anak. Terus nilai jualnya masih belum ya? Iya. Ini ya. Dikeluarin. Nah, mungkin untuk Idul Adha baru jual. Oh gitu ya. Ini dengan pola pakan pakai fermentasi atau gimana ini Pak? Ini fermentasi ini. Nah, ini. Nah, begini fermentasinya. Ya kawan, ini fermentasinya. Ini dari pohon jagung. Dari pohon jagung. Ya, dicampur sama polar. Oh, ada polarnya kawan. Kasih sentrat. Ada konsentrat. Nah, sama tumpi jagung. Seperti ini hasilnya. Ya ini peternak Banyuwangi yang istimewa ya, memakai pola pakan dengan pola pakan yang komplit, super komplit ini. Ada polar, ada konsentrat, ada jagung, ada apa lagi tadi? Tumpi jagung. Oh ya, tumpi jagung. Ini diracik jadi satu, dipolah sendiri Pak ya? Iya, diolah sendiri. Dicampur sendiri. Ya. Diracik sendiri. Ini ibunya yang ngasih pakan domba-dombanya. Ya Bu, Ibu sendiri ya yang ngasih pakan ya? Ya.
Istimewa kawan, ibu-ibu ini. Ini tuh anaknya yang baru lahir, Mas. Yang mana Pak? Bentar. Nah, ini baru semalam. Wow, tadi malam Ya, ini. melahirkan ini. Ini induk. Ya. Bentar, tertutup kamera, tertutup induknya ya kameranya ini. Ini ada 2. Asli dari peranaan sini nih. Ini yang sudah 3 hari. Ini yang Dari sekarang. sudah 3 hari. Ini untuk anaknya Marino. 2 bulan. Peranaan Marino. Satu bulan, satunya 2 bulan. Nah, 2 anak, 2 induk ini Pak ya. oke, 2 anak, 2 induk. Ini kawan, kalau kawan-kawan ingin beternak Marino ya, biasanya cenderungnya setahu saya itu cenderung beranak 1, iya Pak ya? Oke, untuk sementara beranak 1. Ya Karena memang. masih pemula. Oh ini masih pemula. Anu, Iya iya iya. pertama kali. Ya mungkin sempat sih ada yang mempunyai keturunan kembar, tapi kalau yang ini anaknya cuma satu-satu. Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadong Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Di pagi ini saya ada niatan yaitu bersilaturahim kepada saudara saya, saudara kita semua, yaitu sama-sama peternak ya tentunya. Beliau ini peternak Banyuwangi yang sudah kurang lebih 1 tahun menjalani ternaknya, dengan pola-pola pakan yang menurut saya istimewa, dan dengan apa ya, teori di beliau ini breeding. Info lebih jelasnya kita pertanyakan dulu kepada beliau ya, biar lebih detail. Ngapunten Pak, perkenalkan dulu bapaknya, mohon maaf. Sinten? Saya atas nama Pak Slamet dari Geding, Banyuwangi, bersama istri saya. Ini yang merawat kambingnya. Oh, ini istrinya Pak ya? Nggih. Oh istrinya kawan. Ini istri saya. Mohon maaf Pak ya. Nggih. Istrinya ini. Nah, ini istri saya yang merawat kambing sebanyak kurang lebih 135 ekor. Wow, istimewa kawan. Beliau ini namanya Bapak Slamet, peternak Banyuwangi yang sudah merawat sekitar 130 ekor. Lebih jelasnya saya tadi melihat di belakang saya ini ya, belakang saya ini ada pola-pola pakan yang modern-modern. Tapi sebelumnya saya minta apa ya, penjelasan dulu Pak ya. Nggih. Bapak pertama kali ternak mempunyai niatan apa? Monggo Pak, ibunya. Ya, saya intinya ya belajar untuk beternak. Belajar untuk beternak kan supaya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada untuk menjadi pakan Cuman alternatif. pertama kita lihat dari YouTube dari daerah barat, makanya saya Mendatangkan polar. berani beternak karena pakan semua sudah siap, seperti polar ataupun konsentrat ataupun tumpi jagung, itu kita tinggal beli. Soalnya kalau semua beli, ternyata saya membuktikan dari youtuber yang lain kan banyak itu ternyata kurang efektif, terlalu banyak pengeluaran. Keuntungannya masih belum bisa dirasakan Karena kita breeding breeding. dengan waktu yang mungkin agak lama. Iya kawan. Ini Bapak ya, nanti kita perlihatkan semua ya. Saya tadi melihat banyaknya polar, banyaknya konsentrat dan lain-lain. Bukan berarti makanan itu jelek loh Pak, itu makanannya sangat bergizi loh. Nggih, bagus. Cuman untuk di keuntungan kita tidak bisa menikmati seperti yang kita harapkan. Oh iya berarti untuk pengeluarannya yang terlalu membengkak atau bagaimana? Ya. Pengeluaran terlalu membengkak juga. Ya, cuman kalau untuk persediaan pakan tambahan aja mungkin supaya kita tidak kebingungan pakan. Itu aja sebenarnya. Nah, untuk menjaga kemungkinan kalau di musim kemarau kita tidak ada rumput, kita bisa tambahkan itu. Gini Bu ya, mohon maaf tapi sebelumnya.
kita bisa memanfaatkan katakanlah tanah ditanamin seperti saya, tapi ini mohon maaf, tapi mungkin kita bisa sharing di sini. Saya memanfaatkan tanah saya, yaitu saya tanamin rumput odot. Sedangkan tanah saya yang kurang lebih 1/4 hektar itu saja mencukupi sekitar 70 ekor. Mungkin dari Bapak sendiri apa memang sudah mempraktekkan di rumput atau cuma mengandalkan pola-pola pakan seperti ini? Untuk sementara saya karena mengikuti di YouTube itu kita menggunakan pakan pabrikan dalam arti konsentrat ataupun polar. Tapi kita pelan-pelan karena kita masih belajar, kita ingin beralih. Pakan itu nanti kita ikut seperti yang sudah kita lihat YouTuber lain, itu memanfaatkan limbah satu, yang kedua juga hijauan kayak rumput odot. Supaya seperti kita punya teman kita yang ada di Bangu Rejo. Siapa Pak? Siapa Pak Bangu Rejo Pak? Kurang lebih namanya saya kurang paham, cuman posisinya ada di Bangu Rejo, kurang lebih 70 ekor cukup dengan hijauan. Saya perlu belajar dari beliau. Soalnya dari pakan konsentrat ini kalau saya amati, kalau breeding saya rasakan sendiri nih dah terlalu banyak pengeluaran yang membengkak. Oh iya kawan. Oke kawan, ini tadi bukan berarti kita melemahkan dari pola pakan Pak ya. Ini kita sebatas dengan sharing, kita evaluasi. Jadi mana nanti titik temu yang bisa memaksimalkan. Maksimal itu ada 2 kategori loh Pak, bukan berarti maksimal hewannya saja. Jadi ketika kita bisnis, kita harus memperhitungkan maksimal di hewannya juga maksimal di keuntungannya. Kalau cuma menurut saya, tapi kalau kita cuma mengandalkan maksimal di hewan, tapi terus nilai apa Pak? Nilai jualnya. Bukan nilai biayanya. Nilai ekonomisnya. Nah, benar itu tadi. Kita jualnya mahal, tapi pengeluarannya sangat-sangat banyak. Ya itu kan menurut saya kurang maksimal. Untuk sementara ini karena saya masih belajar, jadi saya pakan itu menggunakan polar ataupun tumpi ataupun konsentrat, karena saya memang kurang untuk mendapatkan ilmu beternak. Satu, yang kedua karena yang merawat itu istri saya, otomatis saya harus menyiapkan pakan-pakan seperti polar, yang tadi saya sebut itu tadi, karena supaya domba yang di rumah itu tidak sampai kekurangan masalah pakan. Tapi saya sebetulnya ingin mendapatkan ilmu gimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil, terutama karena kita merawat domba itu yang kita cari hasil. Kalau bisa itu saya pengen masukkan masalah ilmu pakan yang sekiranya yang lebih murah juga bagus untuk domba kita. Itu untuk sementara Mas, gitu. Terus pakan yang bagus untuk ternak-ternak, karena ternak saya sudah banyak. Kalau saya merumput kan mungkin tidak mampu Mas ya. Iya. Solusi pakan ternak yang bagus juga murah, kira-kira itu apa? Gini, menurut saya loh Pak ya, tapi mungkin ada benernya juga ada kurangnya. Saya mulai dari tahun katakanlah hampir 10 tahun atau lebih 10 tahun, saya itu langsung cenderung di rumput odot Pak. Rumput odot. Saya memanfaatkan lahan saya yang 1/4 hektar itu untuk merawat kurang lebih 70 ekor, bahkan bisa di 100 sekian ekor, cuma nanti ada penambahan. Saya cenderungnya di rumput gajah yang jenis odot sama king grass itu ada sebagian. Dengan alasan apa Pak? Saya kan juga harus memperhitungkan nilai operasional. Kalau rumput odot kita kan bisa cukup 1 kali tanam. Kita memupuknya cukup 1 kali setelah dipanen. Tiap 35 hari itu sudah bisa dipanen lagi. Sementara Mas, maaf dulu. Untuk 1/4 hektar itu bisa mencukupi untuk ternak domba 70 ekor? Sekitar 70 ekor. Setiap hari pakan rumput itu aja? Kalau saya setiap harinya pakan itu. Tapi mungkin dari ibu tadi yang mempunyai keluhan, saya kan
seorang ibu-ibu tidak mungkin merumput dan sebagainya. Ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, iya. Sampai yang tanya atau saya yang tanya? Enggak, ya kalau sampai tanya seperti itu, ya karena ini pihak dari yang merawat domba di rumah ini, karena istri dan mertua saya, ya otomatis kita harus mencari satu pekerja untuk mencari rumput yang memang lahan kita masih rencananya masih ingin tanam rumput odot ataupun Lagian rumput gajah. gini, harus bisa gini Mas, kalau saya harus memanfaatkan itu limbah pertanian dari bonggol jagung itu saya fermentasi supaya mengatasi kekurangan pakan. Ya, tetap Soalnya kita terlalu pakai. banyak kambing saya ini. Iya, iya. Kalau saran saya kan gini toh, Pak. Tapi kita tetap mengeluarkan penguangan. Iya. Semisal gini, Bapak tanam rumput gajah semisal 1/2 hektar. Ya. Insya Allah mencukupi dombanya Bapak kan ya. Iya. Lah terus karena Ibu tidak bisa merumput sendiri, itu bisa sistem fermentasi basah. Oh, ya. Itu kalau Silase saya ya silase. Silase. Jadi gini, Ibu atau Bapak menyuruh tenaga kerja itu tiap 1 minggunya cuma 1 kali. Ya. Jadi 1 hari beliau itu merumput untuk fasilitas 1 minggu, katakanlah setiap hari Minggu semisal ya. Iya. Tiap hari Minggu Bapak itu menyuruh orang kerja memanen rumput tersebut Iya. sampai sekiranya cukup untuk 1 minggu. Yeah. Jadi molah dengan 1 hari bisa dikasihkan makan selama 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi ibunya nanti kan tinggal Tinggal tiap harinya atau- tinggal Kasih makan. makan Ya. aja. Itu jadi saya nilai, saya amati itu sangat bagus. Hewan bisa juga maksimal. Terus nilai keuangan kita yang kita keluarkan tidak terlalu Sebesar ini ya? sebesar ini. Toh gini, kita itu seorang breeding itu menurut saya yang dicari Ya, yang itu diinginkan kan yang diinginkan anaknya. Betul, betul. Yo, semuanya itu harus gemuk. Tapi dari rumput odot saya yakin kok, Bu. Soalnya saya sendiri sudah mengalami, sudah mengerjakan. Kurang lebih 10 tahun, Mas ya? Kurang lebih saya 10 tahun. Soalnya tahun 2009 saya nikah, terus mulai merintis karir. Bukan langsung 10 tahun, Pak. Maksudnya mulai merintis saya beternak. Nah, ya. Terus menemukan di odot tahun berapa lupa saya, sekitar 2012 insya Allah lekas beralih ke odot. Rumput odot. Iya. Dulunya masih tradisional. Kan, Pak, kalau saya kan sementara waktu kan memang rumput masih mulai menanam. Iya, iya. Terus seandainya akan saya pakai pakan fermentasi dari pohon jagung. Iya. Itu pun kalau saya kira biayanya juga lebih ringan dari kalau pakan jadi kayak konsentrat. Iya. Tapi kalau limbah jagung ini cuma gambaran. Nah. Limbah jagung itu biasanya kan adanya di waktu-waktu Ya, tertentu. Tertentu. Betul. Tapi kalau kita beternak, kalau bisa ya kita harus bisa mempunyai stok pakan yang tidak ada ikatannya sama waktu. Atau sama apa ya, Pak ya? Ya, Iya, waktu. sama musim. Sama musim ya. Ya, betul. Jadi tetap usahakan tetap ada. Tetap continue. Nah, tetap continue ya itu benar. Betul, betul. Nah, itu yang bagus Itu. kira-kira. Berarti anu, Mas, ya? Rumput apa yang kita tanam? Solusinya harus kita punya lahan Ya. plus ditanami rumput odot. Kalau memang domba segini banyak maksud saya. Nah, gitu. Kalau saran saya itu Iya, tadi iya. full rumput odot. Iya. Terus ibu katanya mau bilang untuk katakanlah apa? Jagung ya. Jagung, Itu setiap fermentasi. kali ada itu Iya. diambil, kita proses, kita kasihkan di musim kemarau saja. Iya. Takutnya kan gini, Mas, kalau Ya. kita nggak ngambil untuk pohon jagung di fermentasi itu, takutnya kita kalau satu saat hari raya apa itu menjaga itu aja. Itu pastinya. Kalau musim hujan, kalau kayak saya kan ibu-ibu kan, Iya. mungkin pekerjaan di rumah sudah banyak. Iya. Kalau menyuruh orang kadang nggak ada tenaga. Iya, iya. Nah itu Nah, tapi kalau untuk yang keseharian kan bisa tadi yang seperti saya sampaikan Iya. setiap hari Minggu semisal Setiap hari membikin Betul, silase. Diperkirakan cukup untuk 1 minggu. 1 minggu. Tapi kalau di musim-musim Lebaran, musim kemarau atau musim apalah, itu kan kita bisa Fermentasi itu. memakai fermentasi jagung yang sudah kita tahan berbulan-bulan. Iya. Soalnya fermentasi jagung itu saya sendiri sempat 7 bulan atau 8 bulan saya habis tuh masih bagus loh. Bagus. Masih bagus, sangat bagus. Dan insya Allah besok saya juga akan membuat konten yaitu
pembuatan fermentasi dari limbah jagung, biar teman-teman nantinya tidak penasaran ya, atau bisa Bapak Slamet tadi bisa menimba ilmu difokuskan bersamaan. untuk breeding, jadi mempunyai niatan untuk pencarian bibit-bibitnya suatu saat. Beliau tidak kebingungan kalau beralih ke penggemukan, Pak ya. Jadi ketika besok mau penggemukan, Bapak ini sudah jelas tidak bingung karena semua bibit-bibitnya langsung didapat dari produknya sendiri. Tentunya dengan pejantan yang super, indukan juga yang super. Monggo Pak, kita lihat lagi yang sebelah sana Pak, sekalian nanti pakan-pakannya. Monggo Bu. Ini tadi yang hasil dari peranaan, jadi semua yang mau digemukkan sudah jelas dari produk hasilnya sendiri. Tidak usah beli lagi ke pasar, bisa lanjut ke penggemukan. Sudah pasti hewan-hewannya bagus kawan. Hewan-hewan calon yang digemukkan dari jenis-jenis yang istimewa, pasti hewan-hewannya bagus, nilai jualnya pun insya Allah sudah jelas suatu saat pastinya bagus. Nah di sini cuma 2 jenis, satu merino, satu supas. Oh ini ada 2 jenis Pak ya? Iya, supas dan merino. Supas dan merino. Ya ya. Coba kita lihat anak yang masih umur 3 bulan di sebelah. Oke kawan, kita lihat anak yang umur sekitar 3 bulan. Ini tempatnya sangat luas, bukan berarti ini kosong karena bangkrut, bukan kawan. Ini memang mengantisipasi besok ketika sudah berkembang, beranak pinak, jadi tempatnya sudah disediakan. Nah ini hasil dari peranaan. Sekali beranak kawan, kita lihat ini rancak ya, hampir merata ke semuanya. Ih, imut-imut bagus-bagus kawan. 3 bulan Pak ya? Oh ya, 3 bulan. Ini jadi ngesap. Bahasanya ngesap itu apa Pak? Ngundang usuk ya Pak? Iya kurang lebih lah. Wes nggak ngerti bahasa Indonesianya undang usuk itu apa? Pastinya bertahap-tahap. Jadi ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang baru lahir, dan seterusnya sampai ada yang mau dipanen. Istimewa kawan. Memang kemarin-kemarin saya sempat memberi saran kepada teman-teman pemula, ya seperti ini loh. Untuk teman-teman yang pemula kalau bisa, jadi perbanyaklah induk, jangan langsung di penggemukan. Penggemukan kalau bisa dari hasil peranaan kita sendiri, produk-produk sendiri. Oke, kalau mengenai pakan itu gimana ya, hak kita masing-masing. Jadi kita bisa menentukan atau memilih pola pakan masing-masing. Niki. Yang penting persediaan rumputnya ada. Nah, benar kata Ibu, ini yang terpenting HMT, hijauan makanan ternak itu ada. Ini untuk stok pakannya Mas. Yang ini Ya. pakan apa Pak ini yang di karung-karung ini Pak? Yang ini jenis polar. Polar kawan, polar saja mendatangkan puluhan karung ini. Sekali mendatangkan langsung 1 mobil ini. Iya Pak, 1 mobil Pak ya? 8 ton. Oh, sekali mendatangkan langsung 8 ton untuk polar. Untuk polar ini untuk tumpi jagungnya. Tumpi 5 ton. Nah, ini tumpinya Pak tumpi sekali mendatangkan langsung berapa Pak? 5 ton. 5 ton untuk tumpi kawan. Dari mana ya? Coba kita tanyakan. Tumpi dari Jogja, Jawa Tengah. Tumpi dari Jogja, Jawa Tengah, mendatangkan sampai ke Banyuwangi tentunya. Tumpi dari Jogja, Jawa Tengah. Kalau polar tadi? Polar dari Gresik. Polar dari Gresik, 8 ton kawan mendatangkannya, istimewa. Kalau sentratnya dari Probolinggo.
konsentrat beliau mengambil dari Probolinggo. Sekali ngambil apa langsung skala besar juga, Pak, untuk konsentrat? 2,5 ton untuk percobaan. Oh, 2,5 ton untuk percobaan ya. Percobaan. Jenis sentratnya ini. Oh ya, diperlihatkan, Pak. Ini jenis sentratnya. Nah, ini labelnya. Labelnya sementara saya sensor, Pak. Oke. Ini. Nah, ini kawan. Ini. Itu Ini sentratnya. Konsentrat. Nah. Terus sebelahnya ini. Ini tumpi yang dari Jogja. Ini tumpi dari Jogja. Iya, dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Ya, ini. Ya kawan. Nah, kalau polarnya ini. Polarnya kita lihat. Nah, ini polarnya. Polarnya kita lihat seperti Nah, ini ini kawan. polar gandum. Polar gandum. Tapi mohon maaf Pak ya, mengenai harga tidak usah dijelaskan ya. Karena khawatir banyaknya teman-teman nanti daripada ada salam surupnya, banyaknya pedagang. Jadi biar tidak saling apa ya, intinya apa Pak? Ya, biar tidak salah. Iya benar, kita masih tahap belajar kawan. Jangan terlalu biar nggak salah. Oke, kita lihat yang sebelah sana. Masih belajar semua, termasuk saya masih belajar. Sentratnya. Konsentrat ini tadi yang dibilang Sentrat tadi 2,5 ton Pak ya? 2,5 ton. 2,5 ton. Konsentrat. Ini pengemasan fermentasinya beliau memakai ini, blong-blong ini. Beliau mempunyai stok blong yang sangat banyak. Itu banyak kawan. Siang hari ini. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu ya tutorial pada siang kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Kita jangan putus asa untuk beternak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tentunya jangan bosan-bosan kepada teman-teman semua untuk berbagi ilmu ataupun mencari ilmu. Insya Allah semua keberhasilan tergantung pada kita sendiri. Tentunya karena kita dengan kesemangatan, kita dengan sabar, ikhtiar, dan jangan lupa berdoa. Insya Allah sukses akan mendatangi kita raih bersama tentunya. Oke, cukup itu dulu. Saya cukup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.